Mantan anggota girl group di Jepang yang tidak memiliki pekerjaan tetap demi mencari uang, pada malam hari hanya bisa tidur di kamar peti mati murah. Tahukah kamu betapa sulitnya kehidupan malam yang ia jalani? Pada pukul 5 sore, Suzuki Yuka yang tahun ini berusia 25 tahun, menarik koper dan datang ke sebuah penginapan termurah di Tokyo, bersiap untuk menginap sendirian di sana malam ini. Tidak ada pilihan lain, karena saat ini Xiang bekerja sebagai seorang blogger online. Tentu saja dia harus membuat konten sesuai dengan keinginan para penggemarnya. Setelah masuk, Xiang langsung mengurus proses check-in, lalu bisa mencari tempat tidurnya sendiri. Meskipun penginapan seperti ini sangat murah, hanya sekitar 2.000 yen per malam, atau sekitar 100.000 rupiah, namun fasilitas sehari-harinya cukup lengkap. Selain itu, lantai untuk pria dan wanita juga dipisahkan, sehingga keamanan dan privasi benar-benar terjaga. Satu-satunya kekurangannya adalah ruang kamarnya sangat kecil, dengan luas keseluruhan kurang dari 2 meter persegi, tetapi untuk tidur sendirian masih lebih dari cukup. Perlu disebutkan, meskipun pengalaman menginap di penginapan seperti ini memang agak kurang nyaman, namun di Jepang justru sangat populer, terutama di Tokyo, bahkan jika datang terlambat bisa-bisa tidak kebagian tempat. Utamanya karena banyak pekerja kantoran yang sering lembur hingga larut malam dan ketinggalan kereta terakhir. Jadi dibandingkan dengan ongkos taksi yang mahal, tempat menginap murah seperti ini jelas jauh lebih hemat. Setelah Xiang masuk, menaruh barang-barangnya, dan berbaring istirahat selama lebih dari 1 jam, ia terbangun karena lapar dan berencana keluar mencari tempat untuk makan malam. Dulu, Xiang adalah anggota sebuah grup idola, baik pendapatan maupun popularitasnya sangat bagus. Namun sayangnya, saat itu ia masih terlalu muda, tidak tahu cara menjaga diri, dan kehidupan pribadinya terlalu kacau, sehingga menimbulkan dampak negatif. Akhirnya, ketika karir di dunia hiburan baru saja mulai berjalan dengan baik, ia harus dipaksa keluar dari grup dan menjadi seorang pengangguran, tanpa pekerjaan tetap. Sekarang, ia hanya bisa mengandalkan bentuk tubuhnya yang cukup bagus, ditambah popularitas yang telah dikumpulkan sebelumnya, untuk mengambil foto-foto gravure, dan menjadi influencer online, demi mencari uang. Setelah itu, setelah makan dan minum sampai kenyang, Xiang akan kembali ke penginapan, lalu mengambil piyamanya, dan memutuskan untuk mandi dulu agar segar, sebelum mulai menikmati kehidupan malamnya sendiri. Kamar mandi di penginapan seperti ini kebanyakan bersifat umum, dan jika di jam-jam ramai, sangat mungkin harus antre. Untungnya, Xiang datang di waktu yang tepat, jadi bisa langsung mandi, bahkan tempat berendam pun tidak ada orang. Tentu saja, seperti biasa, tidak ada hal menarik yang bisa dilihat dalam proses ini, jadi saya memilih untuk membantu kalian melewatinya. Setelah selesai, Xiang mengeringkan rambutnya, lalu pergi ke ruang istirahat umum untuk minum sedikit alkohol dan makan camilan sambil bersantai. Mengenai keadaannya saat ini, Xiang secara jujur mengatakan bahwa hidupnya tidak semudah itu. Meskipun sudah lebih dari 2 tahun sejak keluar dari grup, dari seorang idola di depan layar hingga kini menjadi vlogger, Xiang sebenarnya sudah terbiasa dengan gaya hidup seperti ini, tapi tetap saja belum bisa membuat dirinya bahagia. Mungkin karena dulu kehidupannya terlalu gemerlap, sedangkan sekarang masih harus bersusah payah demi mencari nafkah. Meskipun dengan kemampuannya sendiri sekarang bisa mendapatkan cukup banyak pekerjaan sampingan, tapi penghasilannya sangat biasa saja. Bekerja keras seharian pun hanya bisa menghasilkan 20.000 yen, bisa dibilang sedang mengalami krisis keuangan yang serius. Pernah ada masa di mana dia sempat mempertimbangkan untuk terjun ke industri hiburan film. Saat itu honor dan proyeknya sudah dibicarakan dengan baik, namun akhirnya terpaksa membatalkan niat itu, karena ditentang oleh orang tuanya. Setelah minum cukup banyak, Xiang pun harus pulang untuk tidur. Meskipun tempat tidurnya di sini sangat kecil, namun karena harus sering merekam video jenis seperti ini, Xiang sudah terbiasa. Ditambah lagi, dia juga sudah minum cukup banyak bir, jadi sama sekali tidak kesulitan untuk tidur. Begitulah, dia tidur nyenyak sampai pukul 8 pagi keesokan harinya, lalu bangun, membereskan barang-barangnya, dan bisa langsung mendorong pintu kamar untuk pulang ke rumah. Inilah kehidupan malam mantan anggota girl group di Jepang. Jadi, setelah menonton video kali ini, apa pendapatmu tentang tipe perempuan seperti ini? Silakan tinggalkan komentar dan diskusi di kolom komentar.